yang jelas atau sesuatu yang pakem gitu, itu akan selalu jati diri itu kakak sendiri gitu. Kayak jati diri itu adalah sesuatu yang kakak sukai gitu, bukan yang pengen kakak ciptakan. Oh, kamu ini yang dibeli? Iya. Oke. 1, 2, 3, 4. Coba sekalian Kak, dipegang aja. Oh Oh, sekalian. maaf Oke. ya Kak, Jangan dibawa pulang dong ya. belum sarapan jadi lupa. Oh, oke. Tapi kalau dilihat-lihat, ini mau dipakai satu set gitu Kak? Iya dong. Semuanya sama topi-topinya Karena kan juga? Nggak nyambung nggak sih warnanya? Iya? Oh iya? Coba Iya, deh Kak. pakai. Coba kita coba dulu ya. Kayak apa namanya, nabrak gitu. Ini harus dilihat dulu Coba, nabrak coba atau lihat. enggak. Nih, Wow, tidak nabrak, bagus sekali ya. lihat kan? Keren. I know Tapi right? aku lihatnya di kakak atas bawahnya ini banget ya, Nggak fashionable percaya, banget coba gitu. ya. Wow. Jangan anggap sepi dong. Oh iya maaf deh Kak. Cantik Kakak kan? ini ya, influencer gitu ya? Semoga. Amin, amin, amin. Ini nanti aku bungkus dulu, Oke, tapi aku aman. boleh kenalan dulu. Oke, Siapa? Nede. Nede, aku Ayu. Oke, Tete Ayu. Teteh. Siapa Bige orang Sunda? Keren Sunda. Alhamdulillah. Oke. Kak, tapi bajunya bagus banget ini. Oh, iya. Inspirasinya dari Thank you, mana thank sih? Inspirasi, sebenarnya inspirasi dari lemari aku sih. Enggak sih. Sebetulnya inspirasi aku ya supaya aku suka aja sebenarnya intinya untuk pakai baju. Setiap aku pergi tuh yang penting aku suka lihat baju aku. Kayak sekarang aku suka nyaman ya aku pakai gitu. Cuman kalau kakak mau tahu sih soal inspirasi aku, itu bukan nostalgia Kak. Betul. Ya kayak inspirasi aku tuh sebenarnya aku dulu kan dari kecil gitu tuh suka banget nonton chick flick gitu, film-film kayak Chick flick. ya The Devil Wears Prada, terus kayak Wild Child atau kayak High School Musical, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh suka gitu kalau lihat cewek-ceweknya yang lagi pakai baju gitu kan. Meskipun ya aku tahu mungkin culture-nya berbeda, mungkin kayak secara fashion mulai dari pakai coat atau pakai sarung tangan atau pakai blazer dengan corak yang berbeda. Cuman waktu itu aku rasa itu tuh hal yang sangat lucu dan cantik. Terutama aku tuh suka thrifting. Oh, suka thrifting Aku juga. jadi suka menemukan item-item yang sama gitu. Jadi aku kayak pengen recreate ceritanya dari dulu sampai sekarang, kayak itu hal yang jadi patokan gitu, pola kalau tiap aku pakai baju kayak gitu Kak. Jadi suka recreate dari film-film gitu. Betul, sebenarnya inspirasi sih kayak kalau di layer itu cakep juga ternyata baju. Tapi kakak punya sosial media gak sih? Punya dong. Boleh ini gak sih? Ini ya kayaknya aku pernah lihat yang sering ada video kakak kayak di gang gitu gak sih? Iya betul Ya banget. ampun, ternyata kakak orangnya. Itu aku. Kakak yang mencetuskan gang fashion. Bisa iya, bisa tidak. Tapi itu awalnya idenya dari mana itu gang fashion? Sebenarnya kalau ide outfit check di situ itu karena itu tuh sebenarnya adalah jalan menuju garasi Roma. Oh bukan. Oke. Memang banyak menuju Roma ya, tapi ini jalan menuju garasi aku ya. Garasi rumah justru. Iya. Sebenarnya banyak juga jalan menuju garasi aku, cuma yang terdekat itu lewat gang situ. Jadi garasi mobil aku tuh lewat situ, karena kan rumah aku dalam gang ya. Dalam gang kan nggak ada, istilahnya nggak ada space satu mobil. Jadi aku terus lewat situ, gang situ yang untuk menuju garasi mobil aku. Nah di situ tuh adalah jalan yang kayak lebih lurus dan lebih sepi dan juga lebih bersih gitu lah ya. Nah biasanya aku minta suami aku buat videoin atau dokumentasiin outfit yang aku pakai gitu, karena sebenarnya sih aku dari dulu suka styling kan. Cuman aku tuh suka nggak ada
dokumentasi gitu. Jadi Hmm. karena suami yang dokumentasinya, udah tahu dong kayak karakteristik secara umum suami kan kalau dokumentasi tuh kayak pasti Karakteristik cowok-cowok gitu ya. kalau nggak Miring, geter-geter, ngeblur gitu ya. Jadi nggak miring gitu ya. daripada salah ya udah video aja, diem video aku jalan lewat beres kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya alamiah aja sih, maksudnya natural aja. Aku nggak kayak nunggu orang kosong dong, enggak gitu. Karena kan sebenarnya buru-buru mau keluar rumah gitu, mau makan di luar rumah atau mau ke suatu tempat kayak gitu. Jadinya kayak gitu deh. Jadinya Jadi ya aku video terus aku iseng satu-satuin deh. Jadi kompilasi video outfit aku kayak gitu. tapi kan maksudnya orang-orang kadang-kadang kalau misalkan bikin konten fashion gitu ya, mereka justru nyari tempat yang benar-benar estetik, yang kayak kota banget atau indah gitu. Tapi Kakak tuh memilih kayak gang terus banyak banget bloopers kadang-kadang di belakangnya kan. Kayak ibu-ibu lagi nongkrong lagi, ini loh kakinya gimana gitu. Tapi ya Sebenarnya cuek kalau aja gitu kan. iya, sebenarnya kalau bilang kalau milih itu bukan pilihan karena aku nggak milih sebenarnya Kak. Nggak milih karena itu natural, memang itu adalah jalan menuju garasi mobil aku. Dan aku tuh sebenarnya nggak niat konten yang secara secara apa ya, secara resminya mungkin ya, secara profesionalnya aku bikin konten untuk komersil di situ enggak, karena memang natural aja. Aku tujuannya aku pengen punya dokumentasi outfit aku di situ, selesai. Dan ketika disatu-satuin ternyata terjadilah fenomena di mana Instagram aku tuh agak error notifikasinya gara-gara si video kompilasi outfit aku jalan di gang itu mencapai sampai kalau nggak salah 13 juta views dan beberapa ratus ribu like kayak gitu. Dan aku pun kayak bingung. Nah, orang-orang tuh fokusnya adalah ke Si gang itu, gangnya. kontras antara outfit aku dengan Gang, gang. Makanya bener. aku kan sebagai yang dari lahir di gang kan gak menyangka gitu Iya, kalau iya. orang-orang tuh akan menarik itu, maksudnya setertarik itu dengan kontras antara gang dan outfit yang aku pakai. Aku kira dari dulu semua orang itu tinggal di gang, ternyata enggak juga. Kak, nggak semua orang tinggal di gang. Kayak anu di komplek, kayak anu di bawah Iya, jembatan. aku kira itu tuh common gitu, common sense. Ternyata untuk beberapa orang itu nggak common atau nggak biasa kayak gitu. Tapi justru gara-gara baju Kakak yang sangat kontras dengan gang itu jadi unique point gak sih? Ya, alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah kalau orang lihatnya itu sebagai satu gebrakan gitu. Kalau orang bilang, aduh ini si Nede ada aja gebrakannya gitu kan. Nah itu gebrakan yang secara nggak sengaja atau secara natural terjadi, mungkin ya orang-orang jadi kayak apa namanya, jadi terbiasa atau ngelihat sesuatu itu, oh ternyata bisa juga ya meskipun kita tinggal di gang, kita nggak apa-apa loh berekspresi selayaknya di Paris kalau kata orang-orang kayak gitu kan, atau selasa di New York atau apa, itu nggak jadi halangan kayak gitu sih. Oke, tapi balik lagi itu kan kalau di gang tuh banyak banget kadang-kadang orang atau enggak yang jualan lah, Ya mama-mama padat lah ya, bakso pasti gitu padat misalkan. penduduk ya. Terus kan Kakak style-nya tuh bener-bener bisa dibilang kayak, ya Bandung sekarang panas ya gitu. Terus sekarang pakai bajunya misalkan bulu-bulu. Terus dilihat tuh sama tetangga atau sama Nice. mama-mama, mereka ada yang pernah komen nggak? Teh ke mana tuh teh gitu, pernah nggak? Kalau komen negatif sih sejauh ini aku nggak ngedenger ya, cuman aku nggak tahu ya, itu bukan ranah aku untuk nyari tahu apakah di belakang aku mereka ngomong gitu, tapi di telinga aku sih nggak nyampe apa-apa yang negatif ya, malah suportif Positif. malah. Iya, malah kemarin 17 Agustus itu mereka fashion show di situ Wih, gitu kan. sampai dibikin acara, mantep. Warganya pada fashion show di situ, si runway-nya kayak gitu kan, biasanya di panggung-panggung. Karena aku biasa ngonten di situ, jadi mereka menormalisasi kalau ternyata bisa juga nggak usah di panggung, di gang itu fashion show tuh bisa kayak Iya, gitu. di mana aja bisa kan sekarang Iya. kayak kalau brand-brand besar juga pernah bikin di ski, Iya. salju gitu. Iya. Jadi gang juga udah bisa jadi gang fashion gitu ya sekarang ya. Oh berarti benar Kakak tuh influencer. Karena Amin, menginfluence semoga orang-orang ya. gitu. Semoga influence-nya baik, amin. Tapi berarti anggapannya Kakak tuh di gang terkenal dong. Pasti orang-orang tetangga apal gitu, arapal mending ngomong Mungkin Sunda karena wae. gara-gara orang Sunda boleh. Tapi pertamanya tuh memang aku tuh nggak dikenal sih, kayak lebih familiar
Heeh. Dulu tuh di daerah aku karena aku anak ayah Oh, aku, bukan. enggak Anak ayah aku. anak ayah enggak karena aduh kumaha teh pabalitnya. Semua orang juga punya ayah, Maksudnya Kakak. ayah aku tuh, abah aku itu adalah di situ lumayan tokoh Si tuh ya, sebagai gitu. si bapak RW teh lamun sekarang mah Oh, gitu. Jadi enggak ya. kayak lebih taunya dulu mah kayak oh itu anaknya Pak RW atau anaknya Abah Iban. Nah, kalau sekarang, nah aku tuh apa namanya? Menjamah bukan internasional tapi menjamah RW lain. Menjamah RW lain gitu. Tapi yang yaitu di RW yang dekat garasi aku di daerah situ. Jadi aku terkenal karena aku suka lewat gang itu. Oh itu si teteh yang suka jalan di gang katanya Si gitu. teteh yang fashionable gitu Ada ya. oh itu si teteh Barbie cenah gitu. Bilang itu. Jadi ya lumayan lah kalau dibilang dikenal mungkin ya, kalau terkenal kan gimana gitu ya, Suka mungkin ya merendah gitu. karena dikenal lebih ke dikenal kan. Gak mungkin 13 juta orang yang nonton gak kenal gitu. Oh iya. Ya kan terkenal 13 juta orang yang nonton. Dikenal ya mungkin dikenal. Aduh mulai. Kenapa Kak? Oleng saya lo deh. Tiba-tiba oleng ya. Ya dibilang terkenal jadi saya agak star syndrome. Agak star syndrome. Tapi Kak, karena udah banyak yang mengenal juga tuh di gang situ ya. Amin. Jadi banyak juga gak sih kayak anak-anak yang ABG kayak gitu-gitu jadi malah terinfluence soalnya Kak style juga berubah. Kalau dilihat dari kemarin 17-an Agustus itu sama warga yang di daerah gang aku biasa video, aku ngelihat sih lebih banyak anak-anak dan terutama sih anak-anak yang lebih berani gitu, maksudnya lebih nggak malu-malu untuk istilahnya berekspresi atau tampil gitu. Tadinya kan ada kayak anak kecil yang pertama kali aku kenal tuh Lea, dia malu-malu banget, kenalan pun kayak malu-malu nggak mau gitu. Tapi kemarin pas 17 Agustus itu dia sampai pede aja gitu catwalk di gang itu untuk ikutan fashion show kayak gitu. Terus ada yang sampai kayak mix and match warna kayak kebaya terus atasnya matchingin warna dan pakai aksesoris, pakai tas kayak gitu. Dan itu tuh kayak orang tuanya bilang, "Oh ini suka lihat teteh di Instagram." Terus kayak pengen jalan di gang sini. Dan aku rasa dengan kemarin event itu kayaknya sih alhamdulillahnya semoganya mereka terinfluence-nya lebih berani untuk mengekspresikan atau berani tampil gitu. Kayak punya dorongan gitu. Dorongan untuk berani istilahnya berani. Jadi benar-benar menginfluence ya. Iya. Kak tapi punten. Oke. Boleh nggak dilepas topinya? Oh boleh dong. Kan harus dibayar dulu ya Kak. Udah gak sabar aku tuh pakai ini teteh Iya, maaf ya. nanti ya habis ngobrol ya. Udah gak sabar aku. Pokoknya nanti endingnya aku totalin lah buat siap. teteh mah. Ada diskon ya, ada diskon. Diskon atau tes sama orang Bandung mah, sebelum nama. Halo Mas Boy, boleh diskon nggak? Kan Mas Boy bos saya loh, jangan lupa. Oke, tapi ya nantilah aku minta izin dulu ke bosnya. Oke. Ya balik lagi nih Kak, pas 17-an kemarin dia juri gak sih? Jadi juri. Sudah kudugong. Jadi juri. Terus Kakak nilai semuanya? Ya aku kasih nilai dan aku kasih sedikit hadiah juga mungkin apresiasi. Karena kan di Enggangga juga ada komen ya yang pas banget yang bilang katanya itu gang rezeki aku katanya. Jadi mau gimana pun gitu aku sangat berterima kasih juga sama warga di situ yang udah mengizinkan aku gitu dan udah nggak kayak terganggu sama kehadiran aku di situ yang warawiri istilahnya, meskipun cuma sebentar kan tapi kan sekarang tuh lumayan familiar lah aku bolak-balik ke gang itu kayak gitu juga sih. Jangan ada anak-anak kecil setiap Kakak lewat nongkrong di depan Kakak. Oh iya ada. Ada sampai nih ceritanya fun fact ya. Jadi di situ itu ada laki-laki yang memang agak punya apa namanya? Apa Cik? Apa disebutnya? Naon? Kayak sakit. Aku sakit apa? Pokoknya ada sakit mental gitu. Nah dia tuh setiap aku sebelum viral itu, jadi setiap lewat tuh dia selalu kayak diem di teras rumahnya gitu. Diem kayak ngeliatin aku lewat. Nah pas viral itu ternyata aku diceritain lah. Jadi setiap aku lewat ke situ dia itu
akan merasa sangat bahagia gitu. Jadi kayak extremely kayak extreme happy gitu kalau melihat aku lewat tuh kayak sangat bersemangat. Yang tadinya dia kayak diem, murung kayak gitu. Pas aku lewat tuh dia sangat amat happy gitu ngeliatnya. Terus kayak anak kecil juga kayak sampai ada satu waktu di mana mereka sangat menunggu aku buat lewat ke situ dan ngasih hadiah yang ampun, udah lucu siapin banget. anak-anaknya kayak Hadiahnya apa tuh? Sarah Selfie, Lea gitu ya, anak-anak yang aku pernah. Hadiahnya sebenarnya hadiah seusia mereka kayak gelang Lucu. yang beads gitu, terus kayak ada diary kecil. banget. Itu tuh disiapin sama mereka. Meskipun mereka nggak beli dari jauh-jauh hari, mungkin itu adalah barang-barang yang mereka punya, tapi kan mereka mempersiapkan gitu kayak Iya, aku. ada effortnya lah ya. Dan mereka tuh benar-benar sesuka itu sama aku atau seapresiatif itu sama aku anak kecil itu. Iya, tapi anak kecil aja suka gitu, apalagi orang-orang dewasa karena style Kakak tuh bener-bener berani Iya. yang beda banget. Kadang ya mungkin kalau orang-orang nggak ngerti fashion mungkin ada aja yang beranggapan kayak apaan sih nabrak atau apa gitu, pasti ada aja kan. Ada banyak. Tapi kalau aku pribadi ngeliat kayak ih bagus banget, terus berani gitu. Masa tadi bilang nabrak loh. Ya pas Kakak pakai bagus. Kalau aku yang pakai jelek gitu. Ya, Emang cocok-cocokan lah ya kadang-kadang fashion tuh. Tapi apa sih yang ngebuat Kakak tuh akhirnya bereksperimen sama style Kakak gitu? Apa yang Ngedorong aku sebenarnya karena itu adalah hal yang aku inginkan gitu. Intinya gitu. Mungkin ini juga jadi satu apa ya, tips secara general untuk kayak jangan menahan ekspresi mungkin ya. Mungkin ekspresi tuh beda-beda loh, kayak ada yang mungkin mereka suka motoran atau suka nulis atau suka nyanyi meskipun suaranya mungkin mereka pikir belum terlalu bagus itu atau tapi mereka suka nyanyi kayak gitu kan. Nah kalau aku itu kan memang aku suka banget untuk matching outfit gitu. Sampai aku merasa aku suka dengan outfit yang aku pakai, aku pengen keluar dengan baju itu, selesai gitu. Jadi intinya mah memang kuncinya, dorongannya, aku nggak mau menahan ekspresi aku kayak gitu intinya ya dari dulu. Karena itu tuh sangat amat apa ya, nahan ekspresi adalah untuk yang positif ya, maksudnya bukan yang negatif. Itu tidak boleh, menurut aku tidak boleh ditahan sih. Karena itu bisa jadi coping mechanism juga sampai kamu besar. Kayak misalkan kamu gak berani speak up atau kamu gak berani protes atau kamu gak berani jadi diri kamu sendiri karena takut diomongin orang, karena takut dinilai buruk orang. Itu kan sesuatu yang sebenarnya mah baru ada di pikiran ya. Maksudnya kalaupun iya itu kan tidak apa ya, itu kayak hanya hal kecil di dunia ini yang sebenarnya bisa jadi angin lalu kayak gitu sih. Kalau aku mah ya itu dorongan sih, nggak nahan ekspresi aku. Nggak nahan ekspresi, pokoknya jadi diri sendiri aja ya. Sampai akhirnya viral di sosial media, videonya ada di mana-mana, di Reels ada, aku pernah lihat juga kayak di TikTok juga gitu kan. Tapi yang amazing ya menurut aku adalah komen-komennya rata-rata positif gitu. Alhamdulillah gitu kan. Cuma pernah gak sih nemu kayak ada komen negatif gitu? Banyak dong. Kayak gimana contohnya? Banyak yang kayak bilang kayak norak, terus kayak bilang stylenya maksain atau nggak cocok sama lingkungannya atau kayak jelek. Ya banyaknya kan bilangnya kayak norak gitu ya, kayak norak, aneh segala macem. Tapi pernah ini gak sih Kak, pernah ngecek gak sih orang yang ngomong tuh dicek Kalau Instagram ngecek sih aku gak pernah ya, kayak ngecek profile tuh gak pernah. Tapi kalau misalkan ngebales itu aku suka, apalagi waktu awal-awal gitu ya. Kan aku orangnya kayak apa sih, maksudnya kan mereka komen tuh kan berharapnya mungkin kayak angin lalu aja gitu. Kalau bagi aku ya kenapa kalau bisa dibales ya kenapa. Dan untungnya tuh aku balesnya memang kayak bales sesuai kayak apa yang mereka omongin aja sih. Kalau mereka bilang kayak norak, terus ya yang nggak norak yang gimana, terus dibalas lagi sama mereka, ya lihat aja feed Instagram kamu sendiri kan, kan kamu yang bilang norak harus kayak gimana kayak gitu. Terus kayak dia kayak cari aja sendiri, kan bingung ya. Kumaha kritik tuh yang membangun guys. yang nggak aneh tuh gimana gitu kan.
kebanyakan gitu banyak juga yang aku komen balik tuh mereka malah kayak ngerasa kayak, harusnya terima aja dong di komen hate gitu. Kalau Instagram gue. kalau nggak terima di komen, ya jangan bikin konten. Terus aku ya bales, aku ya aku di sini ya bikin konten, bukan sekalian aku harus nahan nggak ngebales komen kamu yang tendensius negatif kayak gini, kayak gitu. Ini gue lagi menahan ekspresi Iya. marah gitu. Iya. Karena kayak apa urusannya mereka nyuruh-nyuruh orang buat berhenti ngonten gitu. Iya. Gara-gara mereka nganggap itu norak gitu kan, kayak netizen please lah. Be smart bro. Tapi ini kalau aku jadi kakak ya, aku bakal buka ini ya sih kayak sosial medianya ya, terus aku capture ini yang gak norak ya. Kayak bagus aja style kayak gimana sih gitu. Tapi kakak balesin gitu ya. Bales sih, aku kayak ngebalesnya ngikutin logika mereka aja. Kayak kalau mereka bilang gitu ya aku tanya lagi kayak gimana harusnya. Terus aku ikutin lagi logika mereka sampai mereka ngerasa kok nggak terima di komen malah komen balik kayak gitu kan. Ya kan aku kan cuma kerjaan aku kan istilahnya kalau ini kerjaan aku cuman bikin konten bukan sekaligus jadi robot supaya terima-terima aja di komenin jahat kata aku gitu. Ini negara demokrasi guys. Iya. Kita bebas untuk berpendapat dan kita bebas untuk Iya. membalas pendapat Anda. Iya. Ngakak aja gitu. Kadang mereka tuh ngerasa mereka dibungkam sama aku supaya nggak komen hate padahal nggak ada aku larangan mereka. Aku cuman kayak nanya balik emang harusnya kayak gimana kayak gitu kan mereka tuh emang nggak terima sama aku dibales balik. Iya. Itu jadi hal yang ketawaan aja sih buat aku. Jadi kayak duh orang-orang tuh kenapa gitu padahal aku mah ngebales sih sesuai apa yang mau ngomong aja. Jadinya nggak ini ya, tapi nggak kena mental, nggak yang ngedown gitu. Karena kalau aku kadang-kadang misalnya dapat hate comments, ya sama sih aku juga suka bales ya kayak apaan sih gitu. Tapi abis itu kayak kepikiran gitu, harusnya aku gimana ya kayak gitu-gitu. Karena kayak gitu gak sih? Enggak sih sejauh memang aku nggak nyakitin orang lain kecuali kalau memang aku kayak gak sengaja mungkin aku kayak menyakiti orang lain mungkin kayak baru kayak merasa aku bersalah kayak gitu. Tapi kan ini konteksnya mereka yang memulai maksudnya mempertanyakan gitu ya. atau bilang ngecap atau menilai konten aku itu jelek atau gimana kayak gitu sih. Oh, tapi berarti kok gue lupa yang nanya apa tadi? Bentar guys. Udah Apa ya? sarapan belum? Udah sih, udah makan siang tadi. Ini kak, tadi kok gue lupa ya guys? Apa ya? Tadi ngomongin apa sih sebelumnya? Lupa banget loh, sumpah. Hilang. Komen hey. Oh iya, komen. Terus orang komen, terus kata kenapa? Bounce back-nya gimana? Kala maksudnya ketika kakak lagi dapat hate comments nih, Ya, dapat hate comments kan, terus kakak baca, aku balas. kakak balas, habis itu gak kepikiran sama sekali kan? Gimana cara buat gak kepikiran? Gak kepikiran. Iya, jadi kan kadang orang kalau Iya. kayak aku gitu ke influence kan, gimana Aku caranya? lagi berpikir gimana caranya soalnya it just happens gitu kayak itu terjadi mengalir aja aku memang nggak aku pikirin gitu. Malah aku suka nunggu aja gitu balasan mereka apa supaya aku balas lagi gitu. Ini mah nantangin jatuhnya ya, agak barbar. Karena ya apa yang mereka bilang sering kali suka aku ada aja yang bisa aku pertanyakan balik kayak gitu kan. Sampai mereka merasa ada kejelasan dari mereka kriterianya seperti apa yang bagus buat mereka. Mungkin aku bisa ngomong oh ya udah kamu ikutin mereka aja kayak gitu kan. Jangan nonton konten aku kayak gitu. Karena emang kalau kita ngomongin fashion tuh kan sangat-sangat luas ya. Oh iya. Jadi maksudnya kayak ya sesuai market aja kalau misalkan emang ternyata tidak sesuai sama market kamu nih netizen yang gak usah dilihat gitu kan, as simple as that. Kalau kamu punya market sendiri ya tontonlah market yang emang sesuai sama kamu gitu. By the way karena dia kalau aku lihat-lihat agak apa? Iya, Berotot apa? agak galak gitu kayak. Emang Iya dari gitu. kecil suka berantem? Kalau berantem sih aku nggak inget ya berantem yang Bohong, nggak mungkin berantem nggak yang inget. jotos-jotosan Iya tapi sih maksudnya kayak enggak adu suka. argumen Oh gitu itu suka. suka sih. Alhamdulillahnya ya orang tua aku mungkin diturunin sama ayah aku juga mungkin yang nurunin bisa counter orang atau kayak bisa berani untuk ngomong atau tampil atau mewakili keluarga kayak gitu mungkin ada turunan juga. Tapi emang dari kecil sih ya dari kecil loh dari kecil aku memang pernah ada event di mana aku nge-backup
anak yang lain yang lagi dibully gitu ya. Kayak mereka dia misalnya anak-anak yang lagi dibully tuh apa ya, keterbelakangan mental, terus kayak anak itu tuh lagi Dibully. di ciduhan tuh dibully gitu. Kayak dibully ya. Iya gitu, Gimana ya dibully. jelasin di ciduhan teh? Ya lagi dibully lah itu Dibully ya. gitu ya, lagi Ya, dibully ya. diludahin. Nah sama Astagfirullah. anak-anak lain. Serius. Aku pulang sekolah terus aku kayak ngelawan, apa kamu jangan ngeganggu dia. Kak cobain contohin dong. Contohin. Kalau bahasa Sundanya gini gitu, tong ganggu si ieu maneh teh ulang ngaciduhan wae si ieu. Langsung aku yang diserahkan, yang diludahin. Asalnya dia doang yang diludahin, aku yang ludahin. Coba. Aku langsung balas lagi dong, nyurudahin, cuy. Terus sampai akhirnya mereka kayak kabur gitu aja, kabur. Terus dia kayak yang keterbelakangan mental ini juga kabur gitu sama Ditinggal. aku di sini kayak ngerasa sakit hati sendiri gitu ya. Aku diciduan padahal aku ngebela orang gitu, aku diludahin padahal aku niatnya ngebela orang gitu, kayak gitu. Tapi itu kan nilai positif. Berarti maksudnya Kakak tuh selalu nge-backup orang yang emang gak salah Ya gitu syukurnya kan. sih aku dari kecil mungkin dia punya habit yang ya itu nggak nahan ekspresi aku, terus kayak senang aja gitu kalau ada orang yang ngerasa dia lemah terus kayak dihakimi gitu ya. Terus aku pengen ada di situ kalau aku bisa, terus kayak terutamanya yang deket lah yang aku lihat kayak gitu. Terus kayak mungkin kayak dari dulu sih memang aku kayak SMP juga istilahnya suka digencet gitu. Digencet tuh Sama dilabrak gitu kelas. sama kelas. Kenapa katanya? Padahal itu nggak ada sama sekali case atau pancingan yang terjadi gitu. Itu karena murni karena aku memang nggak takut sama mereka. Aku tahu alasannya kenapa. Karena Kakak cantik terus mereka sirik. Ya kan, kalian jelek makanya suka gencet ada kelas. Enggak, karena mereka tuh sekumpulan orang yang lebih kaya mungkin ya, lebih kaya dan itu tuh circle elite lah istilahnya. Terus kayak mungkin di antara yang lain aku tuh kayak ngerasa aku nggak terintimidasi sama mereka dan aku ngerasa nggak takut sama mereka. Sampai saya digenjatnya tuh kayak di Twitter gitu, aku sampai disebutnya teteh Paramore cenah. Karena kan dulu aku suka Emang kenapa kok teteh Paramore gitu? Iya emang kenapa kan kalau dipikir-pikir kan apa salahnya gitu jadi Emang teteh kenapa Paramore. mereka lagu-lagu yang mereka suka apa sih? Ya nggak tahu mungkin karena aku suka banget mungkinnya dulu kayak fangirling band-band mungkin kayak teteh Paramore, teteh Popang kayak gitu ya. Ya aku ngerasanya iya emang kenapa sih aku tuh dihujatnya mungkin yang digencet itu sama beberapa orang dan aku sendirian kayak gitu kan. Dan aku nggak ngerasa takut kayak gitu. Mungkin itu sih alasannya jadi Orang-orang sulit salah balik. Orang-orang elit attitude sulit gitu ya. Tapi mungkin itu waktu SMP ya. Tapi itu jadi pegangan mungkinnya sampai sekarang kenapa aku kayak berani kayak gini. Mungkin itu juga ada historinya dari dulu. Mungkin beda-beda ya background orang gitu. Berarti ini ada influence dari orang tua juga yang ngajarin ya seperti itu ya. Berarti positif banget. Selalu ada influence dari orang tua. Dan kalau masalah outfit nih, outfit Kakak itu ada influence dari orang tua juga Iya gak sih? dong. Oh iya, siapa yang fashionable? Ibu aku, mami aku. Oh iya. Jadi dari dulu tuh mungkin dari kecil ya, mungkin ibu aku tuh suka kayak ngewarnain rambut aku juga, kayak warnain Ibunya keren banget guys. di pirangan gitu waktu SD tuh di pirangan. Tapi kan warna jagung gitulah, warna coklat sih. Ya kayak gitu, terus kayak pakaian baju tuh kayak dipakein sama ibu aku tuh yang dari thrift, dari apa itu kayak dari sampai ada tuh zaman dulu mah terkenalnya tuh brand luar negeri namanya Shopee Martin gitu kan. Tapi itu dapat dari thrift dan harga yang murah kayak dari harga goceng, harga 10.000. Nah dari situ lah aku tahu kan, ada loh brand internasional terus bagus. Terus kayak akhirnya di situ familiar juga, ada motif-motif, terus kayak ada jaket kulit, ada baju-baju rok-rok yang bermotif gitu yang bagus lah dipakai. Terus ami aku dulu rambutnya pendek, terus juga pakai pakaiannya juga cakep-cakep gitu, mungkin ada jadi juga influence dari situ. ami aku gitu yang encourage juga kayak istilahnya dia tuh apa ya kalau sekarang tuh misalnya style
stylist aku, kan bukan Oh stylish, iya stylish. stylist aku. Jadi kayak dari zaman dulu tuh dia yang nyediain kayak baju. Bahkan sampai sekarang loh. Kalau Oh misalkan iya. kalau dia habis dari pasar, dia kayak menemukan gitu penemuan yang istilahnya aneh buat dia kayak jaket bulu lah, tas lah atau apa. Dia akan selalu datang ke rumah aku. Dek, lihat ini, mau nggak? Kayak gitu. Ini lucu banget sampai umur segini masih dibeliin. Iya sampai abah aku tuh sampai kayak gitu juga pengen ngikutin ami aku yang selalu ngasih barang-barang lucu gitu ke aku. Sampai pernah dia bawain kayak topi apa ya, Macan. topi bulat gitu kayak topi Pantai. buat kayak orang-orang Inggris, tau gak sih kayak yang putri Inggris itu yang bulat, pokoknya gitulah model-model gitu. Warna itu warna-warni sampai dia beli 10 warna. Itu kayak iya karena dia Buat apa bapak? dan Astagfirullah. dia tuh kayak bertaruh sama ami aku, padahal udah dikasihin pasti dia suka ini sama topi ini. Pas datang tuh aku ketawa-ketawa, apaan ini topi apa kayak gitu kayak itu sampai lucunya kayak gitu sampai abah aku tuh pengen juga gitu jadi apa ya, Pengen suportif juga iya pengen gitu ya. suportif juga sama aku gitu, pengen jadi stylist aku sampai So kayak sweet gitu. banget. Ya memang orang tua aku juga kayak saya nggak meskipun orang tua aku juga punya pondok pengajian tapi enggak yang memaksakan, wah kamu jangan pakai baju gini, jangan pakai ini, enggak gitu. Kayak alhamdulillahnya gitu ya, enggak yang ngelarang aku berekspresi. Terus alhamdulillahnya ya jadi membentuklah anak yang berani gitu, maksudnya berani untuk nggak nahan ekspresi kayak gitu sih. Berani untuk membalas komentar netizen juga tentunya ya guys. Tapi kalau outfit kakak kan ini udah banyak banget ya pasti. Ada gak sih outfit yang gak gitu-gitu aja? Ada dong, Kayak gimana? banyak dong. Kayak tabrak-tabrak ini apa namanya, mau lihat gak fotonya? Mana boleh. Kayak tabrak-tabrak motif ada, tabrak-tabrak warna ada, banyak tau Kak. Tabrak apa lagi? Tabrak-tabrak. Emang tapi suka ini ya, suka warnanya nabrak-nabrak gitu ya? Kadang-kadang kalau misalkan akunya suka ya tabrak-tabrak ya aku suka kayak gini. Wih tapi bagus banget. Ya warnanya merah, kuning, putih dan Kayak hijau. ini tahu. Apa? Kayak siapa? Kayak Joker. Bukan, yang di Disney. Siapa? Toy Story. Oh, Toy Story. Woody. Oh Iya iya, kan, Woody kayak mirip gitu Woody ya. kan. Tapi Kak, sumpah kalau aku yang kayak gitu nggak cocok sih. Tapi kakak mau tahu nggak sih kayak ada juga kalau kakak pengen outfit yang nggak gitu-gitu aja. Bayu juga punya. Oh ya? Really Iya. gimana? Jadi Bayu tuh punya store gitu, Oke. namanya Bayu Store. Jadi kalau misalnya kakak pengen baju yang gak gitu-gitu aja gitu ya, pengen outfit yang gak gitu-gitu aja, ada kakak bisa beli di Bayu Store. Wow. Nih ya, kakak tuh bisa dapetin outfit yang keren banget dan tapi ini tuh ada bundlingnya gitu. Jadi bundling outfit sama bisa dapetin kuota. Gak gitu-gitu aja kan? Interesting. Iya kan? Gitu-gitu aja. Kakak udah punya aplikasi Bayu belum sih? Belum sih, tapi Belum aku ya. bisa Ya udah nggak download apa-apa dong. nih aku kasih lihat di sini ya. Oke. Pokoknya outfit ini juga tuh hasil kolaborasi sama brand-brand lokal. Oh keren. Aku Supaya kita makin suka sama brand lokal supaya mendukung gitu ya. Jadi kakak bisa beli nih. Ini salah satu caranya bisa lihat di sini nih. Tuh pertama buka aplikasi Bayu. Oke. Terus langsung klik halamannya aja. Oke. Nah ini ya sambil aku tunjukin ya. Nih. Tuh. Lihat. Wah, gampang banget tuh. Bagus-bagus kan? Iya. Tuh, pokoknya nanti endingnya kakak tinggal bayar online, abis itu dapat resip pengiriman, kelar deh. Oh, Gampang kan? cocok. Makanya buruan, jadi anak Bayu, jangan sampai kehabisan ya. Siapa takut. Ini ntar kalau habis, kakak nggak bisa menjadi. Siap-siap aja pulang dari sini banyak orderan. Oh wow, tolong orang sales lihat ya ada apa enggak. Gue pengen tahu bener gak ini. Oke, balik lagi nih sama outfit kerennya Kak Nide nih ya. Oke. Tadi kakak udah pernah mention kalau kakak tuh sering banget beli sama ibu juga di thrift shop gitu kan. Tapi selain thrift shop ada lagi nggak sih? Ada dong. Dimana Thrift shop tuh lebih ke mungkin yang motif-motif yang jarang mungkin ya. Itu kayak di thrift shop. Cuman aku tuh sekarang suka banget sama lokal brand Indonesia tuh. Aku prefer mungkin yang di sekarang tuh lebih suka brand lokal daripada aku beli baru untuk brand internasional kayak gitu ya. Itu kayak lebih banyak tuh aku selalu tiap bulan ngeliat ke satu toko offline di mana di situ ada banyak brand lokal. Terus aku ngeliat ada beberapa banyak banget yang model-modelnya bagus gitu kan.
ada mungkin 1 bulan itu sekali aku harus beli brand lokal, atau bukan harus ya, pengen gitu, pengen beli baju baru atau jaket baru, dan itu semuanya dari brand lokal gitu. Jadi banyak banget brand lokal, kayak ini juga, Ini brand lokal semua nih? iya brand lokal. Ini nih celanaku, sisanya ya Sisanya thrift shop. terus dan juga ada. Tapi ngomongin ini nih, ngomongin Kakak suka belanja. Iya. Karena Kakak kan bajunya kayak gonta-ganti gitu tiap hari ya. Itu sebulan berapa kali belanja? Belanja, Saya tahu pasti sebenarnya boros. mah sebenarnya nggak boros sih. Mungkin orang mikir kayak wardrobe aku segede ruangan ini, sebenarnya enggak juga. Kayak aku beli juga sama kok, kayak mungkin ada beberapa yang aku beli yang sebetulnya aja, yang mungkin akan aku pakai lagi 3 kali, 4 kali, atau lebih dari 10 kali aku pakai baju itu, baru aku beli baju itu. Jadi 1 bulan mungkin cuman 1 kali sampai 3 kali gitu, dan itu itemnya kayak cuman 1, 2, 1, 2. Jadi kayak mungkin sebulan kayak cuman ada 5 item baru mungkin. 5 item baru, berarti kalau dipikir-pikir seminggu beli 1 ya. Iya gak sih? Boros itu kan namanya kan. Ya itu Tapi nggak apa-apa sih rata-ratanya ya. mungkin ya perkiraan aku aja, tapi Iya. kan ada juga sebulan itu aku nggak belanja sama sekali, kayak I gitu. see. Tapi berarti lokal brand sama thrift shop. Tapi bisa gak rekomendasi nih ke anak Bayu thrift shop kayak di Bandung yang Oh, underrated atau yang harus. bagus gitu? Harus Gimana? banget nih ya. Kalian kalau di Bandung nih kan, dan kalian pengen ke thrift shop nih, tapi yang harganya tuh nggak yang di mahal-mahal gitu, Iya. dan kayak di pasar minggu di Bandung nih, kayak di Tegalega, terus di Gasibu, terus di mana lagi ya, pasar Mana lagi, Cik? Cimahi ada tuh banyak. Cimahi di Lapang Brigif, mungkin yang di pasar-pasar minggu, pasar tumpah seperti itu banyak banget thrift shop. Apalagi ya kalau aku sukanya di Tegalega itu, karena banyak banget macem-macem thrift shopnya. Maksudnya thrift lapak-lapak thriftnya, ada baju, ada rok, ada gaun, bahkan gaun kayak pernikahan juga ada, kayak mungkin terus ada celana, itu murah-murah banget. Gak lebih dari 35.000. Paling Serius? mahal tuh 35.000 itu celana gitu, kayak celana yang memang bagus gitu. Lainnya kayak 5.000, 10.000 itu ada. Oh tuh berarti ini buat teman-teman yang pengen nyari baju murah thrift shop bisa tuh. Larilah ke Bandung ya. Tapi jangan sering-sering, nanti harganya dimahalin takutnya. Iya kan? Nggak akan dong, Nggak akan ya? nggak akan. Tapi di sana bagus-bagus ya dan Bagus-bagus. murah-murah juga ya. Bisa langsung main ke sana aja. Nah, berarti Kakak tuh banyak banget baju-baju baru yang Kakak beli kan tadi juga 5 kali, ya bisa 5 kali beli sebulan gitu kan. Bisa. Dan tapi pada akhirnya si baju-baju itu dijual lagi gak sih? Kayak pre-love lagi gitu? Sampai sekarang kemarin aku kurasi tuh belum ada yang aku bisa pre-love. Karena aku lihat-lihat tuh masih bisa aku mix and match, karena ya itu balik lagi, aku setiap punya baju atau punya itu tuh akan aku pakai lebih dari 10 kali kayak gitu. Jadi pas aku kurasi pun kemarin cuma ada 4 baju mungkin yang Di aku thrift tidak shop. akan pakai lagi gitu. Tapi kan karena Kakak seleranya juga baju-baju vintage gitu bisa dibilang ya. Terus baju-baju kayak unik gitu. Ada keinginan gak sih punya toko thrift shop sendiri gitu? Aku ada banget sih keinginan, kayak lebihnya mungkin nanti ada toko pre-love online aku, dan mungkin beberapa yang aku kurasi, mungkin yang kayak aku nemu nih celana atau apa yang bisa aku jual lagi, mungkin kayak itu ada banget sih. Ada. Cuman ya itu memang bukan yang aku niatin, mungkin cuman yang sampingan aja, kayak aku jual pre-love, aku jual yang aku temuin, yang aku lucu, mungkin orang-orang suka. Tapi Ada banget sih. range harganya kira-kira berapa? Akan murah banget sih, nggak akan lebih dari 100.000. Oh, tadi aku mau titip. Aku baju aku banyak banget Kak. Harus Oh, di oke. Boleh dong. Aku boleh, kan boleh. agak jelek ya mix and match-nya gitu. Jadi ketika udah beli terus kali 2 kali 5 kali lah pakai, cocokin sama mana lagi ya, bingung jual gitu. Tapi nggak bisa di atas 100.000 ya. Segimana brandnya sih sebenarnya sama kebagusannya. Ya kalau brandnya belinya lebih dari 1 juta ya bisa aja di bawah Saya itu. nggak lebih dari 1 juta sih.
Ya bisa aja sih. Masih bisa 100 ribu. Ngamar lah, bisnis Ya nggak lah, apa-apa ya. bisnis lah. Ntar aku bisa nitip ya berarti ya. Cincai, oke. Tapi sekarang nih tanya berapa baju yang kakak punya sekarang? Kira-kira Kira-kira ratusan sampai nggak? ada lah 100 ada lah kalau di ya ada dong kayak baju mungkin kalau kita punya baju di lemari nih mungkin nih kamu juga mungkin Iya sih, ini betul. aja udah ada 20 baju. Bener juga. Kaos 20, celana 10, misalkan jaket 10. Bener. Terus celana dalam belum dihitung loh. Itu pakaian sih, bener juga ya. Iya. Tapi yang aku kepo, lemari kakak ukurannya sebesar apa sih? Mungkin kalau dibilang kayak tembok ini mungkin aku setengahnya kali ya. Atau semuanya deh ya. Satu tembok ini. Jadi setengah apa semua nih? Seperempat lah. Bukan Makin kecil dong. 3/4. Segitu berarti ya? Iya, sama jaketnya kan gede ya, pasti dia butuh space. Sisanya sih Banget loh. sebenarnya nggak banyak sih. Gak mungkin itu 3/4 segini banyak. Mungkin setengah lah. Belum sama tas kan? Oh iya tas, iya bener sih. Segini tuh belum. Tapi tasnya 3/4. digantung. Oke, tapi 3/4 belum sama tas kan? Iya. Ya udah berarti banyak kak. Nah, Ya tuh. berarti iya. Ya 500 baju ada lah ya. Ya mungkin ya. Mungkin ya. Fix kan bikin thrift shop. Iya. Aku yang jalanin lah. Oke lah, cincai lain. Habis itu uangnya kita korupsi guys. Jangan deh. Oke, balik lagi nih kita ngomongin fashion lagi nih ya. Oke. Kalau kita lihat dari Siap. orang-orang Indonesia gitu ya, mayoritas kan pasti banyak yang punya selera yang berbeda. Iya, Nah, kakak punya pasti, pandangan yang pasti. berbeda juga. Dan gimana sih cara kakak nerima bedanya diri kakak sama orang lain gitu? Cara menerima diri aku sama orang lain adalah mungkin dengan menyukai diri aku sendiri sih. Karena apapun harus dimulai dari menyukai diri aku sendiri. Kalau bukan aku sendiri yang menyukai diri aku, siapa lagi yang mau? Betul. Ya kan sendiri yang jadi alasan kayak gitu sih. Jadi aku menerima aku suka dengan diri aku yang seperti ini, cukup gitu. Suami aku suka, itu kenapa aku nikah sama suami aku, mungkin terus family aku suka, keluarga aku suka, menerima ya. Tidak ada lagi hal yang penting di dunia ini gitu. Tapi kakak pernah ngebanding-bandingin sama orang lain gak sih? Kayak dia style bagus deh. Kok gue kayak gini ya? Kalau Pernah gak sih? ngebandingin gak pernah, cuman kalau menjadi inspirasi atau menjadi satu insight baru, itu ada banget. Oh, aku punya pertanyaan nih. Karena ini yang lagi sering aku rasain nih. Oke, gimana tuh? Jadi aku kadang-kadang suka ngerasa kok aku kayak kehilangan jati diri ya. Wih, dalam banget nih. Jati diri dalam arti fashion gitu ya. Maksudnya kan ada kalau istilah orang-orang awam gitu ya, ada cewek-cewek SCBD. Gimana sih cewek-cewek SCBD? Ya cewek-cewek yang kayak bajunya earth tone, Iya. terus cewek-cewek skena, Oke. cewek-cewek Y2K gitu kan, cewek-cewek elegan yang kelihatan kayak high class. Nah aku tuh kadang aku pengen deh style kayak si cewek-cewek SCBD ini misalkan. Tapi at some point aku kayak aku sukanya apa yang kayak Y2K. Tapi umur aku kayaknya lebih cocoknya udah yang kayak SCBD deh. Gimana ya cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran membandel seperti itu gitu? Kalau menurut aku coba dulu aja. Udah, tapi kayak kadang gimana ya? Kadang kayak ngerasa semuanya cocok gitu loh di badan aku. Wow. Pasti dong. Tapi jadinya kayak gak punya jati diri gitu, paham gak sih kak? Kayak uniqueness gue di mana ya jadinya? Jati diri itu sebenarnya super abstrak gitu kayak itu bukan sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pakem gitu. Itu akan selalu apa ya? Jati diri itu kakak sendiri gitu kayak. Jati diri itu adalah sesuatu yang kakak sukai gitu, bukan yang pengen kakak ciptakan gitu. Itu aja sih intinya. Kalau kakak tadi mikir, aduh kayaknya gak cocok, itu kan sesuatu yang kakak ciptakan gitu. Tapi kan kalau melakukan hal yang kakak mau gitu, suka kalau aku lucu banget nih pakai Y2K gitu, aku cakep banget, aku merasa ini aku bersinar banget pakai baju ini. Itu jati diri kakak. Maksudnya jati diri itu bukanlah sesuatu yang ada di baju atau sesuatu yang kita pakai, tapi sesuatu yang kita tunjukkan kayak gitu. Oh, berarti kakak tuh udah gak pernah, berarti apa yang kakak nyaman itu yang kakak pakai gitu. Iya. Karena jujur kalau aku pribadi suka kadang-kadang terinfluence sama opini orang. Jadi
Ini agak cerita dikit ya, Oke, curhat. boleh. Jadi aku waktu itu lagi ngeluh sama temen aku Oke. gitu kayak, kok gue gak dapet cowok ya gitu. Terus dia bilang, ya Stella lo kayak bocah banget sih Uce gitu. Katanya kayak terlalu Y2K lah. Dan dia kayak, mending Stella lo ubah deh jadi kayak cewek-cewek SCBD yang elegan gitu. Itu pasti cewek-cewek banyak yang mau, banyak yang suka. Dia bilang kayak gitu. Tapi benar gak terjadi gak? Kebetulan kalau saya pakai yang Y2K yang suka berondong sih. Jadinya gitu. Tapi kalau pakai yang elegan ya lumayan tuh yang lebih tua nengok gitu. Tapi kebetulan sukanya sama yang Y2K nyamannya sebenarnya. Cuman gara-gara opini orang kadang-kadang jadinya nggak pede gitu. Ya kalau kayak gitu berarti ya kakak nyari jodoh yang suka sama cara style kakak, bukan diri kakak dong. Iya benar juga ya. Nah aku juga mau cerita nih. Ini yang sering aku lagi pikirin sekarang ini. Jadi kan seiring video aku viral itu kan Instagram aku followersnya banyak. Dan orang-orang semakin mengetahui, maksudnya ada aku nih, ada orang itu Nede itu aku gitu. Dengan style seperti ini. Dan alhamdulillah banyak orang menganggap aku keren, cantik dan segala macam gitu ya, embel-embelnya. Begitupun dengan lawan jenis juga gitu. Bahkan yang kayak centang biru gitu yang masuk kayak DM lah segala macam untuk berusaha untuk kayak berkenalan sama aku. Nah itu tuh jadi pemikiran aku bahwa kan sebelum viral ini tuh aku udah ketemu suami, udah menikah, dan itu tuh dari kondisi aku memang dari bawah, istilahnya dari yang aku memang berjuang bareng-bareng suami, struggling gitu ya, kerja bareng atau nyari uang bareng segala macam karena kita sama-sama dari lower class gitu ya. Nah itu aku mikir mereka tuh kayak ketemu aku kayak pas momen ini aja gitu. Aku dianggap relevan mereka dengan kondisi Nede yang sudah seperti ini, yang sudah punya banyak baju yang proper, kamera yang proper, dan juga lifestyle yang proper, dengan diri aku yang lebih terawat, bersih, terus rambut aku lebih lurus, lebih wangi, badan aku kayak gitu sih. Dan mereka nggak kenal aku, nggak kenal Nede sebelum video viral ini atau sebelum kehidupan aku senyaman hari ini kayak gitu. Jadi mungkin itu juga jadi patokan kalau misalkan kakak kayak ngerasa aduh kehilangan jati diri dan aku pengen berlaga seperti cewek-cewek SCBD katakan, untuk menggait atau untuk berkenalan sama yang usianya lebih matang atau ketemu jodoh yang pas kayak gitu. Mungkin itu sih kayak mungkin relevan, kayak mungkin aku dulu gak relevan buat orang-orang itu gitu, gak relevan atau gak cocok atau gak disukain sama orang-orang itu gitu. Padahal dulu dan sekarang Nede itu adalah orang yang sama gitu. Mungkin sama aja kakak mau pakai Y2K atau pakai yang cewek-cewek SCBD, yang penting itu bukan bajunya tapi kakaknya gitu. Jadi mungkin itu sih kayak mungkin kakak pakai Y2K gak relevan buat cowok-cowok yang kakak gait pakai baju SCBD itu. Bisa aja kayak mereka lebih suka style kakak itu, berarti yang relevan ada stylenya bukan diri kakak kayak gitu sih. Berarti Jadi jangan sampai terpaku sama aku harus style kayak gimana ya supaya nyari jodoh mungkin gitu. Nggak, aku akhirnya sudah menemukan, oh ya udah aku bakal kayak gini aja stylenya karena yang aku nyaman itu, berarti harusnya kayak gitu aja ya. Love yourself aja gitu tanpa mendengarkan orang lain. Gitu. Aku banyak mendapatkan insight dari Mama Nede. Amin. Kok amin sih kak? Iya, Kayak ustazah jadinya ya. Kak aku mau ngajak main games dong. Boleh gak sih? Apa? Games itu namanya This or That. Oke. Jadi tau kan kayak aku ngasih kakak 2 pilihan, terus kakak harus langsung jawab gitu. Harus langsung jawab cepat. Pokoknya sedetik kakak langsung kayak gitu ada hukumannya. Hukumannya 1 kali Siap. kakak berarti 100.000. Oke, siap. Dia tegang dia dulu. Siap. Waduh, 100 2 kali udah 5.000 tuh. Iya. 2 kali ya 200 atuh. Kak, besar 500. Tapi 100.000 sekali Iya, kalau 2 kali 200 kan? Tadi 5 kali ngomong. 2 kali udah 5.000 tuh. Iya. 2 kali. Oh 5 kali. Oh aku yang budet nafas. Maaf. Oke, kalau gitu This or That ya. Yang pertama, outfit casual atau bohemian? Casual. Vintage atau Harajuku? Vintage. Grunge atau preppy? Grunge. Belanja online atau thrifting? Thrifting. Aku mau nanya satu-satu. Tapi kenapa kan kalau dipikir-pikir nih ya, pilihan-pilihan kakak kayak vintage, grunge, casual beda sendiri.
Padahal lebih kayak kalau misalnya lebih kita lihat dari uniqueness-nya lebih unik bohemian kan. Ya, Kenapa tapi kakak milihnya casual? karena aku enggak into style bohemian. Karena kan style itu kan banyak, Kak. Kan banyak style. Dan aku di sini enggak merasa bahwa casual itu bukan sesuatu yang tidak ekstra gitu. Kayak semua orang kalau nyamannya pakai casual ya why not gitu. Casual juga bisa menjadi ekstra ketika pakaiannya atau motifnya berbeda, itu kan juga kayak casual juga gitu kan. Iya. Kak ini stylean kakak casual ya jatuhnya? Casual, ini kan aku casual aja nih, Tapi santai. kelihatannya tetap fashionable Streetwear ya? gitu kan, streetwear kayak Oh, iya, iya. streetwear. Oke, nah terus vintage atau Harajuku? Aku beranggapan kakak bakal pilihnya Harajuku loh. Karena kayak udah Jepang vibes-nya dapet gitu. Karena memang aku enggak bang, Harajuku style tuh kan lebih apa ya, lebih melekatnya atau ngedekatnya tuh lebih banyak, sedikit banyak ke gotik juga ya. Mereka ada unsur-unsur gotik juga. Nah mungkin aku dan Y2K, gotik Y2K Harajuku tuh dekat tuh kalau disatuin. Nah kalau vintage tuh dia kayak lebih apa ya, baju nenek gitu kayak lebih kayak Jadul-jadul gitu ya? dan berwarna gitu, berwarna vibrant dan disatuin kayak gitu kan. Dan itu aku lebih suka vintage gitu. Oh, dibanding si Harajuku. Harajuku. Tapi ya akhirnya dengan games ini ketahuan lah kakak tuh lebih suka yang mana. Dan mungkin orang-orang udah bisa baca ntar pas lagi lihat scroll Instagram kakak, oh Iya ini dong. vintage-nya, ini casual-nya gitu Iya ya. dong. Nah, tapi aku agak pengen ngebahas tentang personal life-nya kakak juga nih. Boleh. Berhubung kakak kan sebenarnya influencer fashion banget nih. Orang-orang juga tadi udah di spill dikit ada centang-centang biru yang nge-DM gitu kan. Ngajak kenalan. Berarti kan beberapa orang mungkin beranggapan, nih masih muda nih kakak. Masih muda terus single mungkin. Mereka tidak tahu kalau kakak punya suami. Dan bahkan udah punya anak. Iya dong. Aku Ternyata iya kan. Young mother. I'm a mother. Wow. Tapi gimana nih sebagai seorang ibu. Yang dimana kan kadang-kadang ada orang-orang punya persepsi. Perspektif. Orang-orang punya perspektif gitu ya, kayak ibu-ibu tuh setelannya ya harus clean, harus ya seperti ibu-ibu pada umumnya lah. Tapi kakak dengan setelan kakak yang unik banget, gimana tuh pendapatnya? Nah ini juga yang menjadi bahan pikiran aku belakangan ini sih. Kenapa tuh? Banyak yang komen kayak, oh udah punya anak, aku kira masih SMA loh, atau aku gak nyangka loh kakak udah punya anak, atau gak nyangka loh ternyata udah nikah dan punya anak, aku kira belum menikah, atau aku kira masih kuliahan, atau aku kira belum menikah gitu lah. Nah aku tuh jadi berpikir, maksudnya kenapa ya orang tuh mensangkut pautkan titel menjadi ibu dengan penampilan kayak gitu. Mungkin ini juga kayak menjadi apa ya, menjadi satu perspektif di mana ibu juga seorang perempuan gitu, dan seorang perempuan itu adalah perempuan yang dulunya juga punya kehidupan dan sampai sekarang pun punya kehidupan, punya karakter, dan itu tidak berubah, tidak serta-merta menjadi ibu tidak jadi enggak stylish, atau menjadi ibu tidak menjadi cantik, atau menjadi ibu jadi tidak terurus. Mungkin itu juga disebabkan oleh kondisi-kondisi pasca menjadi ibu mungkin ya, yang kayak postpartum atau sudah jadi ibu punya depresi gitu ya, depresi karena kehilangan masa mudanya atau kehilangan jati dirinya setelah menjadi ibu, karena harus merawat anak nonstop 24 jam. Itu memang dapat dipahami dan dapat dimengerti kenapa orang-orang tuh mungkin berpikir harusnya jadi ibu tuh nggak bisa se-stylish ini dan sesantai ini gitu. Untungnya mungkin aku punya privilege di mana aku bisa punya pengasuh dan pengasih rimbun dari sejak bayi sampai sekarang yang sangat berjasa membantu aku untuk sama-sama merawat anak aku. Jadi aku pun punya waktu untuk diri aku sendiri, termasuk untuk bekerja kayak gitu. Untuk bekerja dan merawat diri aku gitu. Jadi ada juga di saat aku merawat diri aku, ada juga yang merawat anak aku yang aku percaya. Mungkin itu ya penyebab kenapa orang-orang berpikir harus ada pikiran ibu-ibu secara umumnya tidak
menjadi berubah gitu, tidak seperti mereka muda lagi. Mungkin ada faktor-faktor yang berubah. Padahal seorang ibu itu adalah masih seorang perempuan, seorang gadis, seorang karakter yang dia ada sejak dari lahir sampai sekarang kayak gitu sih. Mungkin orang-orang jadi kayak luput aja kalau seorang ibu itu adalah seorang gadis gitu, Iya. yang punya kehidupan sendiri. Kadang orang-orang justru beranggapan kayak udah ibu tuh tugasnya di rumah ngurus anak, ngurus suami, Iya, udah gitu kayak doang gitu. gitu. Jadi kayak bukan nggak boleh ya, maksudnya kayak ya normally kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berpakaian yang berbeda, punya pekerjaan yang berbeda, jadi terlihatnya Makanya ya stand out gitu ya. jadi punya pasangan dan suami yang suportif juga itu penting juga sih untuk kayak artinya agar kita tetap waras istilahnya, setelah jadi itu masih waras dan tidak kehilangan diri kita sendiri. Meskipun ya tetap aja ketika jadi ibu tetap ada yang hilang, maksudnya ada yang dikorbankan, ada yang ikhlas untuk dilepaskan kayak gitu kan. Tapi kan tetap aja bukan berarti kita harus merubah semuanya atau misalnya kita jadi berubah tidak menjadi diri kita yang kita sukai kayak gitu sih. Luar biasa. Tapi ya berarti kakak tetap embrace yourself ya. Iya. Tetap kayak ya udah, walaupun gue jadi ibu, ya gue punya style, gue Iya. punya hal-hal yang gue sukai Iya. dan tetap dijalani gitu ya berarti. Karena intinya kayak mungkin ada teorinya ibu yang happy adalah anak yang happy kayak gitu loh. Jadi Benar kayak juga. kebayang gak sih kalau suatu hari anak kita ngelihat kok ibu dulu zaman gadisnya cantik tapi setelah jadi ibu jadi nggak gini kan, kayak anak juga pengennya ibu tuh tetap menjadi Fresh gitu ya. perempuan yang happy, perempuan yang bersinar gitu meskipun menjadi ibu. Jadi sosok family itu penting juga sih. Oke. Tapi ngomongin anak nih, anak kakak cewek? Cowok. Tapi ada keinginan nggak kayak ntar di umur sekian gue dandanin dah biar fashionable sebagai kayak cowok-cowok streetwear gitu atau gimana Ya gitu? pastilah kan yang beliin baju kan kita, Iya bukan dia sih. beli sendiri dari kecil. Nah mungkin dia akan terbiasa mungkin dengan seiring waktu juga akan melihat habit aku atau suami yang suka beli baju atau styling baju, mungkin dia juga akan ya kayak influence orang tua aku terhadap aku gitu. Jadi kayak hal yang terinfluence. normal gitu, normal untuk kayak styling, untuk pakai baju yang nabrak-nabrak itu kayak Oke gitu. kayaknya ya hopefully. Tapi kalau misalkan kan ya masih kecil ya pasti didandanin dulu kan. Kebayangnya nih si anak kakak ini nanti bakal dibikin outfitnya kayak gimana arahannya? Lebih ke streetwear kayaknya. Streetwear. Widih. Kalau emang pacuan aku tuh memang streetwear kayak streetwear di New York, Paris itu kan casual tapi tetap statementnya tuh kayak Keluar gitu ya. kan. Oke, berarti intinya anak, suami sama Kak Nede semuanya harus fashionable, harus bagus juga stylenya biar bahagia. Nggak harus sih, tapi kalau mereka suka ya nggak apa-apa gitu. Oke, tapi kalau nggak suka, misalnya anak Kak Nede nggak suka nih didandanin gimana? Nggak apa-apa. Oh jadi ya udah biarin aja gimana dia Biarin aja mau gitu. gimana kamu maunya kayak gimana ya udah. Oke, ih, seru banget aku mendapatkan banyak insight dari Kak Nede. Terima kasih loh. Thank you. Yang aku awalnya kehilangan jati diri, sekarang aku harus menemukan jati diri aku. Aku akan terus menjadi wibu dengan setelan wibuku. Bagus. Walaupun aku sudah berumur ya. Oke, terakhir nih Kak Dede. Punya nggak advice buat para anak bayu yang ingin coba main-main sama stylenya? Kalau pengen coba boleh, kalau nggak mau coba nggak apa-apa juga gitu intinya. Jadi tidak semua hal itu harus ekstra atau tidak semua orang bisa mengeksekusi atau berpenampilan ekstra dan tidak semua orang bisa berpenampilan basic kayak aku kan. Kalau aku lagi basic gitu dan aku tidak menyukainya, itu gak usah basic, ya udah ekstra aja kayak gitu. Kalau pengen ekstra, begitupun dengan yang memang terbiasa dengan pakaian basic, itu nggak apa-apa banget karena itu pun fashion gitu. Casual tuh kayak casual dan juga basic itu juga ekstra gitu. Gak semua orang harus menjadi ekstra atau menjadi berbeda gitu. Kalau mereka nyaman dengan casual atau dengan basic, ya nggak apa-apa gitu. Itu juga fashion juga kok. Itu juga fashion. Kalau mereka mau coba silahkan. Kalau nggak mau coba nggak apa-apa, nggak harus. Sama kayak kakak dulu, kalau kakak nggak mau coba jadi cewek SCBD nggak usah apa-apa.
kayak gitu. Intinya Kalau mau nggak apa-apa kayak gitu. nyamannya kita aja Iya, gitu ya. senyamannya saja. Oke, ini pasti juga anak-anak Bayu udah nyaman banget nontonin kita dari tadi. Thanks banget buat anak-anak Bayu yang udah pada nonton. Dan thanks juga buat Kak Dede. Thank you udah undang aku. Sama-sama. Ngobrol sama aku Teteh. Iya, nanti- Cantik Teh Ayu. Teh Gelis. Aduh, Sarwa tuh Tete Gelis. Nanti aku ini ya, aku Siap. apa namanya Bungkus. sebutannya? Iya, dibungkus Oke. nanti ya. Oke, sekali lagi thank you buat anak-anak Bayu dan buat kalian yang pengen tahu next episode ada siapa, terus juga pengen request siapa guest star selanjutnya atau topik selanjutnya bisa langsung komen aja di bawah sini dan jangan lupa buat follow semua sosial medianya Bayu. Yaudah deh, kalau gitu aku bungkus dulu baju-baju ini ya. Oke. Bentar ya Kak Dede ya. Sudah Kita bungkus sabar dulu. nih. Mana nih Gondol bungkusannya? Bandung.